Padahal itu bukan rumah lu, itu rumah Ini Allah. juga. Bahkan seharusnya sebelum orang yang mengkritik kita, kita yang terbuka melakukan otokritik pada diri kita sendiri dan tidak sungkan untuk membuka kejahatan-kejahatan yang terjadi di ruang-ruang religius kita dan meminta pihak penegak hukum menegakkan hukum di ruang-ruang keberagamaan kita jika ada masalah. Ketakutan tersebut tidak semudah itu dihilangkan hanya dengan hukum yang ada di pemerintah. Makanya gue nggak ngerti kenapa kita menganggap itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Sedangkan Nabi Muhammad sudah meneladankan kalau putri tercinta saya Fatimah mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Justru yang kita takutkan kalau citra Islam menjadi jelek karena kejahatan di ruang keislaman itu ditutup-tutupi. Justru seharusnya kita yang pertama. Karena kalau ditutupi, sepintar-pintarnya tupai melompat, suatu hari bakal jalan juga. Dia gak lompat terus tupai. Artinya seharusnya kita yang terdepan agar kita tahu bahwa gini Om Ded, oknum itu pasti ada. Di mana-mana pasti ada. Mustahil kita bisa mengklaim zero bullying untuk sekolah, baik itu pesantren maupun sekolah umum. Zero kriminalitas di masjid ataupun rumah ibadah lainnya. Bahkan kita gak bisa mengklaim bahwa zero keburukan dalam diri kita, karena manusia itu tempatnya salah atau seminimal-minimalnya tempatnya hilaf. Yang bisa kita lakukan adalah zero tolerance terhadap segala kriminalitas, terhadap bullying di sekolah. Sekolah bisanya bilang zero tolerance, tidak ada toleransi kepada bullying di sekolah ini. Mungkin ada bullying di sekolah ini, tapi tidak akan kami tolerir. Mungkin ada kriminalitas di masjid dan di pesantren, tapi masjid dan pesantren seharusnya berkomitmen bahwa tidak ada toleransi kriminalitas yang terjadi di ruang-ruang keberagamaan, karena seharusnya itu lebih serius ditanggapi karena terjadi di ruang yang seharusnya suci dari hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita yang bicara kan enak ya Om Ded, coba akhirnya kita tidak lekas berbicara tentang hal ini dan akhirnya yang berbicara saudara-saudara kita yang non muslim. Pertama, terdengarnya tidak enak, merekanya juga sungkan untuk ngomongin karena khawatir nadanya terdengar sumbang dan suasananya menjadi seolah-olah cibiran kepada kita. Kalau dibalik, Pip, ada nggak toleransi terhadap pelakunya, Pip? Satu-satunya intoleransi itu adalah kepada pelaku yang seperti itu. Habib tuh ngeliat ini udah seperti beyond gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Iya Kak, makanya gue sebenarnya tidak begitu tertarik ngomongin kasus ini, peristiwa ini. Tapi harus bicara, karena kalau dibandingkan orang yang tadi Habib nggak bilang kan. Betul, jadi gue gak tertarik pada peristiwa ini, karena kalau ini jelas salah. Yang gue tertarik adalah berbicara hal-hal yang seperti ini, yang dalam sesuatu yang tampaknya kecil, yang terjadi di masjid.